Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi kembali ya, masih di seputar penerimaan peserta didik baru ya untuk jenjang SMA maupun SMK negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2022 ini. Di kesempatan kali ini teman-teman ya, kita akan berbagi informasi. Ini ada informasi yang menarik ya tentunya bagi orang tua ataupun calon peserta didik baru. Ini harus memanfaatkan kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendaftaran di PPDB Jatim tahun 2022 ini. Nah, ada informasi menarik apa teman-teman ya? Jadi di sini ada kabar gembira ya. Jadi artinya kabar gembira ini calon siswa baru ya, ini dapat mendaftar ya sebanyak 5 kali. Nah, tapi teman-teman harus memahami ya, di sini ada syaratnya. Jadi tidak serta-merta nanti teman-teman adik-adik itu bisa mendaftar 5 kali, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi supaya apa? Supaya nanti adik-adik itu bisa mendaftar sebanyak 5 kali di dalam PPDB Jatim tahun 2022 ini. Nah, jadi teman-teman manfaatkan ya kesempatan dengan baik sehingga nanti kalian ya bisa diterima baik itu di SMA ya ataupun di SMK negeri yang tentunya sesuai dengan keinginan kalian ya. Oke, kita akan bahas terkait dengan calon siswa baru ini dapat memilih atau dapat mendaftar sebanyak 5 kali. Ini cek syaratnya ya. Tapi sebelum membahas lebih lanjut teman-teman, kita ingatkan dulu mungkin bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi teman-teman yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiokd.com. Di sini akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, langsung saja kita akan bahas. Jadi calon siswa baru ini memang diberikan kesempatan ya. Itu memang dia bisa mendaftar sebanyak 5 kali. Nah, kita akan cek ada persyaratan apa saja supaya siswa itu bisa mendaftar sebanyak 5 kali. Oke. Yang pertama kita pahami dulu ya bahwa di dalam PPDB Jatim tahun 2022 ini berdasarkan dari tahap dan jalur yang ada ya di sini, tentunya orang tua maupun calon siswa baru itu harus paham bahwa di dalam PPDB Jatim ini ada 5 tahap. Ya, di sini ada A, ada tahap 1, ada B ya, ada tahap 2, ada C, tahap 3, dan yang D ini ada tahap 4, dan yang E ini adalah tahap 5. Jadi artinya siswa nanti bisa mendaftar dari tahap 1 ya ke tahap 2, tahap 2 ke tahap 3, tahap 3 ke tahap 4, dan juga tahap 4 ke tahap 5. Nah, tetapi perlu diingat teman-teman, ini harus ada syaratnya. Ya, harus ada syaratnya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah belum diterima di salah satu tahap. Jadi kalau misalkan di tahap 1 ini belum diterima, ya nanti siswa bisa melakukan pendaftaran ulang ya, atau bisa melakukan daftar lagi itu di tahap 2. Ya, misalkan di tahap 2 ini ternyata belum diterima lagi, maka dia bisa ikut daftar lagi di tahap 3. Ya. Nah, ketika di tahap 3 ini belum diterima lagi, dia bisa daftar lagi di tahap 4 ya. Jadi sebanyak 4 kali ya. Nah, ketika tahap 4 ini ternyata dia belum diterima, dia bisa daftar lagi di tahap terakhir yaitu tahap 5. Sehingga siswa itu bisa melakukan pendaftaran sebanyak 5 kali ya, tentunya dengan persyaratan sebagai berikut. Kita jelaskan kembali. Yang pertama, di sini syaratnya yang pertama adalah harus memenuhi syarat dan mengikuti tahapan pendaftaran dari tahap 1 sampai dengan tahap 5. Nah, yang dimaksud syarat di sini tentunya kita tahu ya bahwa di tahap 1 seperti jadwal yang sudah ada. Di sini tentunya untuk tahap 1 teman-teman ini ada jalur afirmasi. Yang mana jalur afirmasi salah satunya adalah tentunya harus memiliki bukti misalkan KIP ya, atau mungkin KKS atau mungkin SKTM. Ya, ini tahap 1. Kalau memenuhi artinya dia bisa daftar di tahap 1. Yang kedua, misalkan dia jalur perpindahan tugas orang tua ya, tentunya dia bagi orang tua yang pindah tugas ya, misalkan ke luar kota atau mungkin ke luar provinsi dan sebagainya. Atau mungkin teman-teman memenuhi di jalur prestasi hasil lomba ya, misalkan punya sertifikat hasil lomba atau mungkin sertifikat tilawatil Quran ya, atau mungkin hafiz. Nah, tentunya itu teman-teman bisa mengikuti di tahap 1. Nah, tahap 1 artinya teman-teman bisa mendaftar di satu tahap, 1 kali pendaftaran.
Jadi harus memenuhi persyaratan ini. Nah, tetapi jika tidak memenuhi persyaratan di salah satu jalur pendaftaran di tahap 1 ini, tentunya tidak bisa melakukan pendaftaran di tahap 1 ini. Paham ya? Nah, yang kedua, apabila di tahap 1 ini tidak diterima, ya jadi ini artinya ketika tidak diterima atau belum beruntung ya, maka teman-teman dapat lagi daftar di tahap 2. Nah, tahap 2 ini adalah jalur prestasi nilai akademik SMA. Nah, teman-teman pertanyaannya, apakah teman-teman itu akan fokus daftar di SMA apa tidak? Atau mungkin, Pak, saya mau daftar aja di SMK. Ya tentu tidak bisa, tidak memenuhi persyaratan ya, karena tidak mengikuti proses pendaftaran yang ada. Ya kalau nanti misalkan dia mau daftar di SMK, dia bisa ikut di tahap 3, yaitu di jalur Yonasi SMK. Ya artinya dia di sini maka sudah gagal, dia tidak bisa melakukan pendaftaran 5 kali. Ya karena dia di tahap 2 dia tidak ikut, maka dia ikut lagi di tahap 3, berarti dia bisa daftar 2 kali. Karena di tahap 1 dia tidak diterima. Nah berikutnya dia misalkan dia mau daftar tidak di jalur Yonasi SMA. Kalau misalkan dia bersedia, berarti dia bisa daftar lagi 3 kali ya, karena tahap 2 dia nggak ikut ya, dia ikut tahap 3 dan tahap 4. Nah berikutnya yang terakhir tahap 5. Ini tahap 5, tentunya ini tahap terakhir ya, teman-teman bisa dipikirkan kembali apakah mau ikut daftar apa tidak ya. Nah tetapi bagi teman-teman yang sudah diterima di salah satu tahap ya, ini ya di poin 2, yang poin 2 adalah belum diterima ya di satu tahap atau jalur pendaftaran. Jadi bagi teman-teman yang belum diterima ya seperti ini, yang belum diterima di satu tahap atau jalur pendaftaran, misalkan belum diterima di jalur afirmasi, atau mungkin ikut jalur pindah tugas orang tua tetapi belum diterima ya, dia bisa ikut di tahap berikutnya ya, misalkan di tahap 1 ya. Nah, ini misalkan dia ikut di tahap 1 ya, ternyata dia gagal, dia bisa ikut lagi di tahap 2. Paham ya? Nah, nanti misalkan di tahap 2 ini dia gagal, dia bisa ikut lagi di tahap 3. Apabila gagal lagi, dia bisa ikut di tahap 4. Apabila di tahap 4 ternyata dia masih belum beruntung, dia bisa daftar lagi di tahap 5. Ya, artinya satu siswa diberikan kesempatan untuk bisa mendaftar 5 kali. Paham ya teman-teman ya? Nah tentunya harus memenuhi persyaratan ya. Tentunya yang paling sulit itu adalah di tahap 1 ya, karena apakah teman-teman itu memiliki persyaratan misalkan di jalur afirmasi ya, ataupun mungkin di jalur minat tugas atau jalur prestasi hasil lomba. Ini harus memenuhi sehingga nanti bisa daftar sebanyak 5 kali. Nah Pak, bagaimana ketika sudah diterima di satu tahap ya, misalkan dia daftar di jalur afirmasi, ternyata dia sudah diterima di sini ya, ternyata dia sudah diterima misalkan di jalur afirmasi, apakah bisa dia ikut lagi di tahap 2 ataupun mungkin di tahap 3 atau mungkin tahap 4 atau mungkin tahap 5? Jawabannya tidak bisa ya. Ya, tidak bisa. Karena kenapa tidak bisa? Jadi, siswa yang sudah diterima di salah satu tahap atau salah satu jalur itu tidak bisa lagi mengikuti di pendaftaran di tahap atau jalur berikutnya. Ini sama seperti yang sudah dijelaskan di sini ya, di tentang pengumuman dan cetak bukti penerimaan. Di sini dijelaskan di poin 2 ya. Peserta didik yang telah diterima ya, telah diterima artinya dia diterima di tahap manapun, bisa tahap 1, 2, 3 maupun tahap 4, ini dia tidak dapat mendaftar di tahap dan jalur berikutnya. Wes, paham teman-teman ya sampai di sini ya. Jadi itu syaratnya bagi teman-teman nanti yang bisa mengikuti pendaftaran di 5 tahap, jadi harus sesuai dengan persyaratan yang ada. Oke ya. Semoga bermanfaat, kita doakan ya, semoga tidak sampai mendaftar 5 kali ya, semoga 1 kali aja mendaftar, teman-teman sudah bisa diterima di sekolah ataupun jurusan yang kalian inginkan. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja, semoga bisa dipahami ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.